Channel Karam, Kali Aja Seram adalah sebuah channel gudangnya cerita horor, kisah nyata, dan pengalaman horor teman-teman kita. Dari Sabang sampai Merauke. Siapkan handsfree, matikan lampu, pejamkan mata, agar kalian bisa merasakan sensasi horornya. Ingat, jangan lupa kunci pintu dan jendela, siapa tahu mereka ada di sana. Kali Aja Seram. Akibat menembak biawak jadi-jadian. Simak baik-baik ya ceritanya. Sebelumnya saya samarkan nama-nama yang ada di cerita saya karena saya tidak meminta izin untuk mempublis cerita ini karena saya takut kalau tetangga saya jadi flashback lah. Ya, ini adalah cerita nyata yang korbannya adalah tetangga saya sendiri. Kejadiannya pada saat saya kelas 7 SMP atau sekitar tahun 2013 pada bulan antara Januari-Maret karena saya sedikit lupa. 2 hari sebelum kejadian, sebut saja Pak Dono dan Mas Doni. Mereka adalah kakak beradik yang memiliki hobi berburu binatang di hutan. Jadi pada sore itu mereka sedang berburu di desa Jurang. Hutan demi hutan mereka telusuri demi mendapatkan hewan buruan. Hewan buruan tersebut biasanya dikonsumsi bersama teman-teman di kampung saya. Saat mereka sedang mencari-cari, secara tidak sengaja Pak Dono melihat seekor biawak sedang mematung, diam di tempat. Pak Dono sangat senang karena melihat mangsa berburunya. Bagaimana tidak senang biawak tersebut besarnya 1 kaki orang dewasa. Wow, pasti teman kampung pada senang dan bangga dengan kuni. Mungkin begitulah pikir Pak Dono. Dengan senapan kesayangannya, Pak Dono pun langsung pasang kuda-kuda untuk menembak biawak tersebut. Dan, kena pada bagian perutnya. Namun biawak tersebut belum mati karena kulit biawak sangat tebal, paling tidak harus kena bagian kepala. Kemudian dikejarlah biawak itu oleh Pak Dono dan Mas Doni. Tetapi biawak tersebut berlari sangat cepat sehingga mereka kehilangan jejak hewan buruannya itu. Untuk hari itu mereka gagal mendapatkan hewan buruan. Sebelum pulang Pak Dono sempat mengabari sang istri. Beginilah percakapannya dalam bahasa Indonesia. Bu, saya melihat biawak yang sangat besar. Besarnya sekitar 1 kaki Bu. Saat saya tembak sudah kena. Namun pas saya kejar biawaknya berlari dengan cepat dan saya kehilangan jejak. Ya sudah Pak, biarin. Bapak yang hati-hati. Oke, next 2 hari kemudian. Sore itu Pak Dono, Mas Doni, dan Bintang. Bintang adalah salah satu anak dari Pak Dono yang paling kecil. Kalau gak salah kelas 5 SD, berangkat berburu lagi. Tujuan mereka masih sama di tempat itu. Karena mereka ingin sekali menangkap biawak tersebut dan sangat tergiur akan rasanya kalau sudah dimasak pedas tongseng. Berangkatlah mereka bertiga ke sana menggunakan motor dan senapan kesayangannya. Sesaat sampai tujuan mereka mulai mencari-cari keberadaan biawak tersebut. Mereka terus mencari dan mencari keberadaannya di hutan. Hingga secara tidak sengaja lagi Pak Dono melihat biawak itu lagi dan biawak itu masih berada di tempat yang sama. Pak Dono langsung pasang kuda-kuda lagi untuk menembak dan, tepat kena pada bagian kepala dengan sekali tembakan. Biawak itu pun mati seketika. Dengan perasaan senang sekali, dikejarlah biawak tersebut oleh Pak Dono dan Mas Doni. Namun naas, saat melewati jembatan bambu kretek,
Jembatan itu pun patah dan mereka berdua terjatuh ke sungai. Sekedar info, pada waktu itu sedang terjadi banjir besar karena masuk pada musim penghujan. Mereka pun hanyut ke sungai. Sedangkan Bintang, anak Pak Dono, menangis sejadi-jadinya. Tapi, nasib baik menimpa Mas Doni, adik Pak Dono, karena saat terhanyut ada salah satu warga yang melihatnya dan ditolonglah Mas Doni menggunakan bantuan bambu dan tali panjang. Tidak dengan Pak Dono, beliau hilang seketika saat hanyut di sungai. Untuk Bintang dibawa ke polsek untuk diamankan dan ditanya. Orang kampung mendengar cerita ini ketika selesai menunaikan salat maghrib di masjid. Waktu itu saya salat di rumah karena salat di masjid sudah dimulai terlebih dahulu. Ketika ingin keluar rumah saya melihat rumah Pak RT ramai sekali dan saya pun ke sana. Di sana banyak yang menangis, terutama istri Pak Dono saat mendengar kabar dari kepolisian kalau suaminya hanyut di sungai. Waktu itu saya juga terkejut mendengarnya. Dan malam itu juga setelah salat Isya para warga kampung beramai-ramai membantu mencari Pak Dono dan saya juga ikut bersama bapak saya. Warga kampung berpencar dari jembatan ke jembatan sampai dataran rendah. Desa Jurang berada di kaki Gunung Muria. Saat sampai tujuan kami semua membantu mencari-cari bersama tim SAR. Pencarian pun dilakukan sampai 3-4 hari namun tidak membuahkan hasil. Ritual-ritual pun dilakukan di tempat kejadian untuk meminta kembali mayat Pak Dono. Membuang ayam dan telur dilakukan demi mendapatkan mayatnya agar beliau tenang di sana. Namun tidak membuahkan hasil juga. Hingga selang beberapa minggu kemudian diundanglah orang pintar untuk membantu menemukan mayat Pak Dono. Namun kali ini tidak di tempat kejadian melainkan di jembatan Ploso. Konon cerita masyarakat setempat di jembatan itu dihuni oleh buaya putih yang merupakan raja dari segala jin di Kudus. Sesampainya di sana dimulailah ritual-ritual dan doa memohon pertolongan kepada Tuhan agar mayat Pak Dono dikembalikan. Kemudian orang pintar itu pun bermeditasi dan membuka mata batin Dimas, anak pertama Pak Dono. Kali ini membuahkan hasil, namun hanya sedekar informasi saja, tidak dengan mayat Pak Dono. Beginilah percakapannya dalam bahasa Indonesia. Buaya putih, ada apa kamu memanggil saya? Orang pintar, saya hanya ingin meminta kembali mayat Pak Dono. Buaya putih, tidak bisa. Dia sudah berani membunuh anak buah saya. Sebagai gantinya saya ambil Pak Dono. Orang pintar, saya sudah mengganti anak buahmu dengan seekor ayam dan telur. Kembalikan Pak Dono. Buaya putih, tidak bisa. Dia harus ikut denganku. Orang pintar, kalau begitu saya ingin berbicara dengan Pak Dono. Kemudian mata batin Dimas pun dibukakan untuk berbicara dengan ayahnya. Dimas hanya mendengar suara batuk dari Pak Dono. Orang pintar, apakah benar ini ayahmu? Dimas, ya ini ayah saya. Setelah kejadian tersebut terungkaplah sudah semuanya. Untuk Mas Doni selamat, namun beliau menderita sakit yang sangat parah karena pada saat terjatuh dari jembatan punggung beliau sempat membentur dinding tebing sungai. Dan untuk Bintang selamat juga karena dia hanya menemani saja di pinggir sungai dan tidak untuk mengejar biawak. Dan untuk biawak itu adalah biawak jelmaan, tunggon. Dan berikut beberapa info, pendapat yang sempat diucapkan masyarakat pribumi dan Mas Doni yang selamat. 1. Biawak tersebut adalah biawak jelmaan, tunggon. Bagaimana tidak besar biawak tersebut melebihi batas wajar besar biawak pada umumnya. Biawak tersebut juga memakai kalung di kepalanya.
2. Biawak tersebut sedang bertapa di tempat di mana ia ditembak. 3. Pak Dono digunakan sebagai pengganti biawak yang sudah ditembaknya. 4. Pak Dono hilang karena di sungai itu terdapat palung yang sangat dalam. 5. Sungai tersebut sedang meminta tumbal, karena anehnya setelah hilangnya Pak Dono sungai itu airnya tenang dan tidak banjir lagi. 6. Diduga mayat Pak Dono sudah rusak karena pada salah satu jembatan pada bagian bawahnya sudah rusak dan terdapat bekas-bekas besi bangunan. 7. Setelah Mas Doni sampai rumah, diundanglah dukun pijat untuk mengobati lukanya. Mas Doni sakit kurang lebih 1 minggu dan ketika sedang sakit Mas Doni selalu buang air kecil berdarah. Maaf agak saru, nyeri. 8. Mayat Pak Dono belum ditemukan sampai sekarang. Itulah cerita dari saya. Cerita ini nyata dan korbannya, Pak Dono, adalah tetangga saya sendiri. Jadi pesan saya berhati-hatilah dalam melakukan segala tindakan. Selalu membaca doa dan memohon pertolongan dan keselamatan kepada Tuhan kita masing-masing. Jangan sembrono. Oke, mungkin itu adalah cerita dari saya. Mungkin ada yang bertanya-tanya lagi. Loh kok ceritanya gak dibuat part-part saja sih? Katanya suka bikin orang penasaran. Mana ceritanya panjang lagi? Hufet, ya serah akulah cerita-ceritaku sendiri, kenapa lu yang sewot? Peace bro. Damai, cuma bercanda doang kok. Ya sebenarnya itu keinginan saya sendiri untuk tidak memecah cerita saya. Saya tidak ingin para readers jadi galau nungguin cerita yang selanjutnya. Karena kalian pasti tahulah menunggu itu gak enak, apalagi kalau di PHP-in. Aduh tambah sakit. Kok malah gini sih? Biarin sob biar gak garing. Oke next, untuk yang mau komunikasi dan komentar silahkan di kolom komentar. Sebenarnya saya masih memiliki banyak cerita baik dari teman sekitar maupun saya sendiri. Dan yang pasti kisah nyata. Oke, sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf dari sobat semua. Seperti biasa, terima kasih dan salam persaudaraan. Kali aja serah.